Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya rindu mengajak kita semua untuk terus intim dengan Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Pengurapan penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kami. Engkau menjaga kami sepanjang malam dengan tubuh yang sehat sempurna Tuhan. Engkau menjauhkan segala sesuatu yang buruk dari atas kami ya Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan, dengan kekuatan-kekuatan ilahi itu atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami. Kami mau intim dengan Engkau, memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa.
kuasa-Mu bekerja. Oh Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu sempurna. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hai bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh memuji menyembah Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkati kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, roh hikmat, pewahyuan turun atas setiap kami semua Bapa. Di dalam nama Yesus, semua yang siap sama-sama katakan amin. Sebelumnya mari kita ucapkan Mazmur 91, kita perkatakan dengan iman agar itu menjadi kekuatan, menjadi iman kita untuk menjalani hari-hari yang penuh tantangan ini. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi para pemirsa Tom Hales TV dan jemaat Fathers Love Church dan para sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Saya sangat rindu berjumpa dengan saudara kembali karena ada Tuhan di antara kita. Saya boleh menyapa sekali lagi, katakan shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Saya percaya saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semua diberkati Tuhan. Boleh saudara, saya mengajak saudara untuk bertepuk tangan di pagi hari ini di rumah Anda masing-masing dan lambaikan tangan. Haleluya, saya boleh menyapa semua yang menyaksikan program Morning Blessing di pagi hari ini. Di hari Sabtu ini saudara, di tanggal 7 November ini, saya boleh ada sebagaimana saya sehat. Sekalipun mungkin saudara melihat video yang Anda saksikan adalah saya masih di rumah sakit, di sebuah rumah sakit di kota Pontianak. Dan ini adalah hari yang ke-10 saya dirawat dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, tema dalam satu kita adalah tentang orang setia dan keintiman kepada Tuhan. Saya sering katakan dalam firman Tuhan bahwa orang yang setia pasti memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan orang yang setia pasti memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Nah saudara, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan tentang orang-orang yang setia. Bagaimana waktu Daniel, dia mengalami kesetiaannya, dengan dia setia dengan Tuhan sekalipun dimasukkan dalam gua singa. Bagaimana Daniel tetap 3 kali dalam sehari memuji Tuhan. Nah, saya mengalami sekali berkat-berkat firman Tuhan bahwa di saat saya sakit saudara ya, di hari pertama sampai hari ke-10 ini bukan berarti saya tidak punya kelemahan fisik. Tuhan izinkan, sekali lagi Tuhan izinkan saya mengalami suatu kelemahan fisik. Saya pernah mengalami 2 hari di rumah sakit ini, sempat mengalami suatu keadaan yang darurat di mana Tuhan izinkan ada penyumbatan di dalam pembuluh darah otak kiri saya dan otak kanan saya yang membuat sehingga terjadinya indikasi hipertensi cukup tinggi dan banyak hal yang merugikan tubuh, organ-organ tubuh yang lain. Saudara, nah akhirnya saya sempat menembus sampai 170/160 itu berturut-turut saudara ya, luar biasa. Dan sempat kram seluruh tubuh saya sempat biru semua tubuh saya. Di tempat ini secara menyaksikan bagaimana Tuhan tolong saya. Dan sekalipun tubuh saya melemah, sekalipun fisik saya mungkin saat ini saya bicara pun napas saya agak sangat mengganggu, tapi tidak menghalangi itu saya tetap berkata-kata. Di hari yang kesekiannya saya pernah mengalami sampai dokter mengatakan bahwa ada kemungkinan gejala stroke. Nah, di situ saudara, saya diuji bahwa bagaimana Tuhan izinkan ada kata-kata statement bahwa ada kemungkinan karena hipertensi cukup tinggi sehingga mengganggu organ tubuh yang lain. Saya diizinkan Tuhan ada gejala stroke, sehingga tubuh kiri sebelah saya mengalami kelumpuhan sementara waktu itu, sehingga saya sangat sulit bicara. Sampai sekarang pun saya tidak bisa terlalu cepat untuk bicara, ada jeda. Tapi ajaib, saya katakan sekali lagi, ajaib pertolongan Tuhan atas hidup saya. Nah, waktu saya mengalami stroke sebelah saudara ya, saya berteriak sama Tuhan dan benar-benar tidak bisa gerak sama sekali, dan benar-benar tidak merasakan punya kaki dan punya tangan. Dalam kondisi seperti itu saudara, saya punya tensi karena di rumah sakit cukup bagus, cukup sangat care dengan pasien-pasiennya. Satu hari itu bisa jam 5 pagi saya ditensi, setiap berapa jam saya ditensi, dan tetap dikasih obat tensi. Menurut ilmu kedokteran cukup bagus, tapi tetap tidak menurunkan sangat signifikan. Nah, di saat itulah saya berteriak kepada Tuhan. Saya tidak berteriak menyalahkan Tuhan, tapi saya mengucap syukur. Kenapa saudara?
saya boleh menikmati bagaimana, saya boleh melihat, saya pasti akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong saya. Cara Tuhan menolong Daniel. Saya teringat dengan kasus Daniel. Bagaimana cara Tuhan menolong Daniel? Tuhan pakai Raja Nebukadnezar. Tuhan pakai pertolongan Roh Kudusnya melalui Raja Nebukadnezar, melalui ada gua singa. Demikian saya percaya di tempat ini, di tengah kelemahan saudara, ada cara Tuhan yang mata kita nggak lihat, saudara. Dan saya selalu punya kebiasaan, setelah saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya selalu bawa tab kesayangan saya bawa komputer, saya selalu punya my diary with him. Saya punya suatu kata-kata yang saya dapatkan. Dan selama 10 hari saya dirawat di rumah sakit, saya mendapatkan banyak suara Tuhan. Sempat saya mengalami masuk dalam kondisi yang kritis. Di situ saya berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudara, masalah seberat apapun itu bisa dipakai Tuhan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, di situ saya sadar bahwa saya itu lemah, saya perlu Tuhan, dan puji Tuhan, sekalipun saya sakit, saya tetap terdaftar sebagai pasien di rumah sakit ini. Tapi saya tidak seperti orang pasien yang lemah. Saya tetap bangun pagi, saya tetap bangun jam 5 pagi bersaat teduh, saya tetap buat renungan, saya dengarkan, ikuti program Morning Blessing, meskipun saya yang khotbah sendiri, tapi saya tetap dengarkan, saya tetap. Dan di situ Tuhan banyak berbicara, Thomas, kamu di sini kamu salah, di sini kamu kurang memahami perasaanku, di sini kamu seperti Yosia yang memahami perasaan kepekaan dengan Tuhan. Thomas, Tuhan banyak menegur saya. Dan ada berapa lagu yang akan saya tulis di dalam kelemahan saya, saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi, saudara, bukan karena kuat dan gagahnya kita dalam pelayanan, tapi sesungguhnya kalau kau sadari, kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Jadi kalau kamu bisa melayani, saya bisa melayani, bukan karena kita hebat, karena kita dipercaya oleh Tuhan. Karena Tuhan masih mau mempercaya sekalipun kita memang nggak pantas dipercayai. Jadi saudara, yang paling sulit adalah bagaimana menjaga kepercayaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, menjaga apinya Tuhan. Nih, hari kemarin di hari Jumat kita diingatkan tentang membangkitkan kasih mula-mula. Bagaimana kita harus bangkitkan kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Kasih mula-mula itu tidak bisa, api itu bisa mati kalau kena angin. Nah, angin, ya saudara. Jadi sekalipun saya sakit, saya tetap punya daging, saya tetap punya perasaan, saya tetap punya rasa sakit. Sampai video ini dibuat, saudara, saya buka kartu, video ini saya buat berkali-kali, saya cut. Bukan cut saya khotbah salah, tapi saya mengalami kelemahan fisik. Tapi saya tidak mengupload kelemahan saya, tapi saya ingin membagikan kesaksian kekuatan Tuhan untuk kita semua, bahwa tidak ada masalah apapun yang tidak bisa Tuhan tolong. Katakan amin, katakan yes. Mungkin saudara kondisinya, mungkin Anda bisa katakan lebih parah lebih saya. Mungkin saudara bisa katakan bahwa saya itu lebih hyper, lebih apapun. Saya nggak peduli. Yang saya percaya bahwa Tuhan masih sanggup menolong saudara. Katakan amin. Kalau kita setia, saudara. Sampai hari ini 10 hari saya di rumah sakit. Saya pukul 2 siang harus disuntik sebuah treatment kedokteran untuk penyumbatan saya. Saya sempat tanya sama dokter, kenapa harus setiap pukul 2 sama susternya? Itu sebuah rutinitas. Nah, pukul 2 nggak bisa diubah. Jadi saya kalau nanti diizinkan pulang, saya harus pulang setelah suntikan yang ke-7 untuk treatment penyumbatan saya. Nah, saudara, saya mau bagaimana Tuhan menolong saya, yaitu bahwa waktu saya mengalami kematian tubuh fisik saya, tubuh sebelah kiri dan kaki saya, benar-benar saya bisa gerak. Tapi hati saya tetap tidak mati.
hati saya masih tetap bisa bernyanyi. Karena apa? Saya sudah melalui kebiasaan membangun yang positif bersama Tuhan. Saya nggak bisa penyanyi seperti mungkin Anda, seorang biduan suara yang bagus, penyanyi yang bagus, nggak bisa. Saya punya flashdisk, saya bawa speaker. Saya bukan penyanyi yang bagus, tapi saya mau menjadi penyembah yang benar dalam program yang benar. Saya haus akan selalu puji-pujian. Saya haus. Disitulah kekuatan saya. Disitulah kekuatan saya. Saya haus. Karena saya percaya pujian penyembahan itu firman yang dinyanyikan. Dan waktu saya menyanyikan, sama saya sedang mendeklarasikan firman itu dalam pujian, nada-nada yang indah untuk Tuhan. Pelan-pelan saudara, tubuh saya bisa saya gerakkan. Dan puji Tuhan sampai hari ini. Dan di tempat ini saudara, puji Tuhan, banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Saya bagikan firman Tuhan pada suster-suster. Bahkan di saat sekalipun saya sakit saudara ya, saya bisa bagikan CD kepada para suster, bagaimana saya bercerita My Daily With Him bersama Tuhan. Saya nyanyikan meskipun mungkin suara saya jelas-jelas saya tidak jual suara. Saya jelas-jelas tidak jual suara, dan saya tidak menjual suatu buah produk untuk mencari keuntungan, tapi biar orang-orang mendengarkan bagaimana pujian-pujian yang Tuhan izinkan dan titipkan melalui suara kelemahan saya menjadi berkat kekuatan bagi saudara, bahwa Tuhan dalam 1 Samuel katakan pasal 16, Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Nah, saudara, puji Tuhan, saya melihat banyak orang yang disembuhkan tempat ini, sekalipun saya masih di rumah sakit. Ya, dokter pun tahu, suster tahu bahwa saya seorang pendeta. Mereka banyak yang tahu tentang program Tom Hales TV. Mereka sempat lihat, saya sempat jalan, kemarin saya sempat turun ke bawah karena ada tindakan injection di bawah dan cek mata. Tiba-tiba ada orang ngomong, itu kan host Tom Hales TV. Dan saya merasa bukan berarti saya seperti artis, tapi puji Tuhan bahwa nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kelemahan kita. Dan saudara, kita kembali ke firman Tuhan. Waktu seketika tangan saya bisa gerak, sampai hari ini saudara bisa lihat. Sekalipun mungkin tangan sebelah kiri saya tidak sekuat tangan kanan saya, tapi dunia bisa melihat bahwa Tuhan masih menolong saya. Saya bisa angkat tangan saya sekalipun ada penyumbatan dan banyak saraf saya yang tidak baik. Sempat saya kalau hitung minum obat tuh satu hari itu ada 18 biji. Ya, belum suntikan melalui sini itu pagi sampai malam itu kurang lebih ada 8 kali atau 9 kali. Infus nggak bisa mati-mati, terus berjalan terus, dan sampai saya terus bertahan di dalam kelemahan saya. Tapi saya punya hati berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Karena pada ayat berkata bahwa kasih Tuhan itu kasih yang setia. Sekalipun kita berdosa, tapi Allah tetap setia, karena Allah tidak pernah berdosa. Allah tidak pernah lupa. Nah, waktu saya bisa bergerak, saya mengucap syukur. Semakin saya lemah, saya semakin mencari Tuhan. Ya, semakin saya mencari Tuhan. Nah, sempat waktu itu saya membagi kesaksian waktu saya sempat mengalami tensi yang cukup tinggi sampai 230-an kalau tidak salah, tepatnya saya lupa, tapi di atas 200 dan bawah 180 waktu itu. Saya sempat mengalami sempat dipacu jantung saya mengalami seperti kematian suri. Ya, saya melihat tubuh saya dan saya seperti sedang berjalan menuju ke awan-awan yang penuh kemuliaan sekali, saudara. Dan di situ saya mengalami kebahagiaan, kedamaian yang tidak dunia bisa tawarkan itu. Waktu saya berjalan naik tangga, dari tangga 1, tangga 2, naik tangga, saya benar-benar masih ingat sampai hari ini. Ya, masih ingat sampai hari ini. Dan waktu itu saudara, saya berjalan sampai di titik tertinggi gerbang tangga tersebut, ada suara berkata, Thomas, itu rumah kamu.
Saya melihat rumahnya cukup besar.